Kita akan lanjutkan materi kita untuk integral kompleks. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang namanya teorema Cauchy gitu ya, untuk mengerjakan soal-soal integral terutama di bidang kompleks. Nah, untuk teorema integral Cauchy ini sendiri ya, nanti akan ada dua saya bagi. Yang pertama ini untuk FZ yang analitik, kemudian kita punya D, domain ini terhubung sederhana gitu ya. Jadi FZ ini analitik di dalam D, perhatikan di sana. Kemudian kalau misalnya FZ ini mau kita integralkan di suatu lintasan tertutup sederhana yang kita sebut dengan C, maka nanti akan berlaku ini, integral dari FZ dz sama dengan 0. Jadi mau apapun fungsi FZ-nya, kalau FZ-nya itu ternyata analitik di dalam Z, ya. Jadi perhatikan ada dua ide di sana yang penting yang harus ada. Yang pertama adalah ketika si FZ-nya analitik. Oke, di dalam suatu D ini domain yang terhubung, yang sederhana. Kemudian FZ ini akan kita integralkan di sepanjang lintasan, dan lintasannya ini tertutup, yang kita sebut dengan C. Ya, jadi ada lintasan tertutup sederhana C. Kita mau integralkan FZ pada lintasan tersebut. Hasilnya adalah 0. Oke. Jadi nggak ada perhitungan lebih lanjut karena kita udah tahu bahwa si FZ analitik dan diintegralkan pada satu lintasan tertutup sederhana C. Oke, nah ini teorema integral Cauchy yang pertama. Nanti kita mau lihat yang satunya lagi ya, kayaknya di sisi kedua akan saya bahas. Untuk yang pertama ini terlebih dulu, ada beberapa contoh di antaranya ini ya. Mungkin saya tulis aja di notes jadi lebih jelas. Bisa saya jabarkan dari mana. Oke, so untuk yang contoh pada penggunaan teorema integral Cauchy. Oke. Nah, contoh pertama katanya gini. Integral tertutup. Ingat kemarin kalau misalnya lintasannya itu tertutup, kita kasih notasi ini ya, ada lingkaran di integralnya. Oke. E pangkat Z dz. Nah, ini sama dengan 0. Ya, kenapa? Alasannya adalah kan ini kenapa? Nah, alasannya ini saya jelaskan di bawah. Kita tahu bahwa si FZ ini yang sama dengan E pangkat Z ini kan analitik. Analitik di semua Z. Ya, pada bilangan kompleks. Ya toh, di analitik kita udah pernah cek sebelumnya bagaimana mengecek fungsi analitik. Saya serahkan sama kalian karena sebelumnya udah pernah dibahas. Nah, kemudian diberikan lintasan C. C ini lintasan tertutup. C ini lintasan yang tertutup tadi ya. Harusnya di depan, ini harusnya tadi di declare dulu. C lintasan tertutup sederhana. Oke. So, tanpa perhitungan embel-embel lebih banyak lagi, kita langsung bisa mengambil kesimpulan berdasarkan teorema si integral Cauchy tadi. Integral Cauchy, kita tahu bahwa integral tutup C E pangkat Z dz sama dengan 0. Oke, sama halnya dengan yang ini. Integral dari malnya dengan gitu ya. Integral dari kamu punya cos Z dz. Cos Z itu dia analitik untuk setiap Z elemen kompleks. Langsung dapat kesimpulan sama dengan 0. Yang lain apa? Integral dari
let's say ini bagian A lah ya, di bagian B. Integral dari z pangkat n, ya kan? Z pangkat n dz. Nah, ini juga sama dengan 0. Untuk n yang sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 1. Oke. Hasilnya sama dengan 0. Oke, jadi itu tadi ya, analitik, FZ analitik, dan C-nya juga harus tertutup. Lintasan yang tertutup. Lintasan tertutup itu yang seperti apa? Misalnya ya kayak unit circle, lingkaran satuan, itu kan termasuk lintasan yang tertutup. Nah, kalau gitu misalnya ada lagi nih fungsi. Kasih fungsi nomor 2. Ini integral gitu ya. C dz per z kuadrat plus 4. Ini juga sama dengan 0. C-nya ini adalah lingkaran satuan ataupun unit circle katanya ya kalau di buku. Oke, nah kita mau selidiki. Kenapa bisa yang satu ini benar gitu kan? Oke, so kayaknya saya harus ke halaman selanjutnya. Mungkin tadi lebih baik ini dibikin di contoh di halaman yang satunya aja ya. Kita cut dulu. Oke, ini dia integral kita. Nah, kalau yang ini, kita cek dulu. FZ-nya itu ya, si siapa namanya, Z kuadrat plus 4 ini. Tentu kita tahu bahwa dia akan menjadi tidak analitiknya itu pada saat sama dengan 0 kan. Saat si FZ ini sama dengan 0 kan gitu ya. Kalau ini kan 1/0 jadi tak terhingga. Jadi itu menjadi tidak analitik gitu. Si FZ-nya ini menjadi tidak analitik. Nah terus kalau begitu kita harus tentukan di titik mana Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah kalau demikian gitu kan, kita jabarkan dulu. Kita cari titik di mana Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. So, ini berarti jadi gini. Z kuadrat tambah 4. Kedua ruas kita kurangi dengan 4. Oke. Cara memfaktorkannya demikian. Lalu sekarang saya punya Z kuadrat sama dengan negatif 4. Yang kalau diambil akarnya, Z sama dengan akar dari negatif 4. Atau ini sama dengan 2I. Bisa positif, bisa negatif. Positif, negatif, 2I. Jadi, yang satu ini, si FZ ini, dia itu tidak analitik, ya kan? Pada saat, kayaknya ini nggak kurang, agak aneh ya bahasanya. FZ 1 per Z kuadrat plus 4, tidak analitik saat si Z kuadrat plus 4 sama dengan 0 ya harusnya ya. Saya bikin agak rancu jadi bahasanya kalau kayak gitu. Tidak, oke, sama dengan 0. Harusnya gitu ya. Nah, kalau gini berarti di titik positif negatif 2I, FZ kita ini tidak analitik. Teorema Cauchy tadi berkata apa? Analitik di suatu domain D, kemudian C-nya harus sesuatu yang tertutup. Di sini sebenarnya C-nya sesuatu yang tertutup. C-nya kan lingkaran satuan kan, yang kayak gini dia kan. Lingkaran satuan itu adalah satu lingkaran yang jari-jarinya sama dengan 1 dan berpusat di titik asal di 0,0. Ini C-nya. Kita mau mengintegralkan sepanjang lintasan ini. Mengintegralkan 1 per Z kuadrat plus 4 sepanjang lintasan ini. Oke. Nah, di sini teorema Cauchy itu jadi tidak memenuhi salah satu syaratnya. Tidak memenuhi salah satu syaratnya itu adalah ininya loh. Positif negatif 2I itu kan nggak ada di dalam sini.
Ya enggak? Positif, negatif 2i. Itu tidak ada di sini. Tidak ada di yang ini tadi, si Z lingkaran satuan tadi. Yang si ini loh, yang diberikan oleh lingkaran ini. Dia ada di luarnya kan? Dia di luar dari si C ini. Oke. Nah, kalau demikian adanya, dianggap bahwa teorema ini tetap valid di dalam kasus yang ini. Oke. Karena lingkaran satuan itu kan tertutup. Oke, lingkaran satuan itu lingkaran sesuatu yang tertutup. Kemudian dia ini tidak analitik ketika di luar nilai dari titik yang diberikan oleh si satuan lingkaran. Jadi makanya tetap berlaku dz per z kuadrat plus 4 yang diintegralkan ini hasilnya adalah 0. Hal yang sama kalau misalnya kita ambil contoh lain, sama halnya dengan gitu ya. Sama halnya dengan kita ambil contoh lain. Let's say integral dari second z dz. Oke, ini juga C. Tetap C-nya di ini ya, C adalah lingkaran satuan. C lingkaran satuan. Oke, yang satu ini perhatikan bahwa dia itu tidak analitik pada saat nilai Z-nya diberikan oleh positif negatif pi per 2. Oke, positif negatif 3pi per 2 dan seterusnya. 5pi per 2, 7pi per 2. Oke. Nah, jadi ini juga gitu. Dia itu tidak ada di dalam lingkaran satuan. Nilai-nilai ini tadi tidak ada di dalam lingkaran satuan yang kita gunakan sebagai lintasan pengintegralan dari si FZ ini. Maka hasilnya sama dengan 0. Artinya gini, di dalam lingkaran satuan, second Z tetaplah suatu fungsi yang analitik. Gitu. Ini juga sama. Di dalam lingkaran satuan, 1 per Z kuadrat plus 4 tetaplah merupakan suatu fungsi yang analitik. Oke, jadi dilihatnya dari situ ya. Oke, itu tadi penggunaan dari si Cauchy pada saat fungsi itu analitik di dalam suatu domain dan juga pada saat suatu fungsi itu tidak analitik tapi di luar dari domain dan hasilnya tetap sama dengan 0 ya, yang ini tadi. Sekarang kita lihat yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Oke, kita ke catatannya aja dulu. Untuk yang nomor 3. Tadi ininya ya, soalnya nih kayak gini, integral C konjugat Z dz. Nah, kalau yang ini sama dengan 2pi pada C yang berupa lingkaran satuan. Nah, kalau yang ini FZ yang diberikan oleh mut konjugat Z ini tidak analitik. Oke, ini tidak analitik di bidang Z. Nah, sementara itu kita tahu tadi bahwa ZT ini adalah suatu lingkaran satuan ya. Lingkaran satuan. Oke, ini seperti yang pas metode sebelumnya ya, yang metode kedua kita ngerjain pakai parameter. So, ZT-nya itu sama dengan E pangkat IT ya kalau pakai fungsi eksponensial. Jadi penjabaran dari integral kita yang di atas ini tadi gitu kan, konjugat Z dz ini sama dengan integral dari, karena kita berbicara di lingkaran satuan, maka batas atas dan batas bawahnya itu adalah 0 sampai dengan 2pi. Oke.
Terus udah gitu si ininya apa namanya? Z konjugat ini akan sama dengan gitu kan? E pangkat negatif IT. Oke, jangan lupa ini tadi saya belum nulis DJ-nya ya. DJ-nya jadi apa nih? IE pangkat IT DT. Oke, jadi DJ-nya ini kita ini harusnya DJ biasa aja ya. DJ-nya ini kita tuliskan kembali sebagai E pangkat IE pangkat IT DT. Oke, atau ini sama dengan gitu kan? Ini jadinya I yang diintegralkan dari 0 sampai dengan 2pi. Ya, berarti jadi 2pi kali I. Kalau yang 0 kita bisa ignore nilainya. Tapi hasil ini juga tidak melawan Cauchy theorem tadi. Kenapa demikian? Dia tidak analitik, ya kan? Dia tidak analitik. FZ-nya tidak analitik. Meskipun si lintasan itu tertutup. Oke. Cuman kan hasilnya ini ya bukan menjadi 0 gitu. Melainkan suatu nilai yaitu 2pi. Contoh yang keempat itu diberikan sebagai berikut. Integral dari gitu kan ya. Ini C juga, terus dari 1 per Z, dz. Nah, yang ini sama dengan 2pi. Oke. Perhatikan bahwa pada saat Z sama dengan 0, 1 per Z ini tidak analitik. Oke, 1 per Z ini tidak analitik. Nah, dia analitik di mana? Jadi, fungsi ini akan analitik apabila C itu diberikan pada suatu anulus. Anulus itu kayak cincin tapi di tengahnya, kayak cincin ya, berarti kan di tengah itu ada satu lingkaran yang kosong gitu, atau lubang yang kosong. Nah, jadi dia itu akan analitik di anulus yang diberikan oleh 1 per 2 kecil dari mutlak Z kecil dari 3 per 2. Nah, di sini dia analitik. Oke. Di sini dia analitik. Sekarang kalau tadi Z-nya itu sebagai suatu unit circle ataupun sebagai lingkaran satuan kan, ZT-nya adalah E pangkat IT, dan kita tahu kalau turunan dari Z-nya itu sama dengan IE pangkat IT DT, kan gitu kan? Sehingga untuk menentukan integral dari ya 1 per Z berarti apa nih? E pangkat negatif IT kan gitu kan? Dari 1 per Z dz. So, saya bikin lagi di sini sebelahnya gitu kan. Integral dari kita punya ada ini 0 sampai dengan 2pi. 1 per Z E pangkat negatif IT. Datangnya dari mana? Karena ZT sama dengan E pangkat IT. Yang menyebabkan 1 per Z-nya adalah E pangkat negatif IT. Oke. Dikali dengan ini I E pangkat IT DT. Sama kayak pengerjaan yang di atas, ini hasilnya adalah 2pi. Oke. Jadi yang ini tuh ada ada di Z sama dengan 0, dia tidak analitik. Di Z sama dengan 0 dia tidak analitik. Jadi hasil integralnya bukanlah 0, tapi suatu nilai yang lainnya, yaitu si 2pi. Oke, gitu ya. Jadi yang harus diperhatiin itu yang pertama adalah apakah dia analitik. Oke, apakah dia analitik. Kemudian yang kedua adalah lintasannya bagaimana, apakah dia tertutup atau tidak. Kalau dia analitik,
di domain tersebut, kemudian C-nya tadi tertutup, kita langsung tahu hasilnya sama dengan 0. Nah, di luar dari itu, ada penyelidikan yang lebih jauh lagi. Seperti halnya di contoh yang tadi ya, contoh nomor 2. Mana tadi contoh nomor 2? Oke, ternyata ada satu titik-titik yang dia tidak analitik. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam lagi, titik-titik yang menyebabkan fungsi tidak analitik ternyata berada di luar dari lintasan C yang tertutup. So, itu nggak masalah. Nilai dari integralnya sama dengan 0. Nah, tapi kemudian ada kasus di mana fungsi tersebut tidak analitik. Fungsi tersebut tidak analitik, tapi C-nya diberikan sebagai lintasan yang tertutup, cuman karena dia tidak analitik, hasilnya menjadi tidak sama dengan 0. Oke, tidak sama dengan 0. Nah, demikian juga kalau misalnya dalam satu fungsi itu ada satu titik ataupun mungkin beberapa titik yang menyebabkan FZ-nya tidak analitik. Nah, itu juga dibutuhkan proses yang lebih lanjut, yang kita tahu akhirnya bahwa integralnya bukan sama dengan 0. Hasil integralnya bukan sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke slide-nya kalau itu. Tadi sudah. Habis ini nanti kita mau lihat penggunaan dari si formula integral Cauchy, dan ini adalah formula yang lebih umum untuk menentukan suatu integral kompleks dengan menggunakan formula Cauchy. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya.